Oke, di video kali ini kita akan mempelajari jenis-jenis perubahan entalpi dan aturan dalam perhitungan perubahan entalpi. Kita mulai dari yang pertama adalah jenis-jenis perubahan entalpi atau delta H. Jenis-jenis perubahan entalpi ini nanti akan dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah perubahan entalpi pembentukan standar atau delta H0F. Perubahan entalpi pembentukan standar adalah perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Keadaan standar yang dimaksud di sini adalah pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Nah, pada penulisan perubahan entalpi pembentukan standar ini nanti unsur yang wujudnya gas ditulis dalam bentuk diatomik. Contohnya adalah H2, N2, O2, Cl2, I2, dan Br2. Jadi unsur-unsur ini nanti penulisannya selalu dalam bentuk seperti ini ya. Oke, contoh soalnya. Yang pertama adalah pada pembentukan 1 mol senyawa H2SO4 diperlukan kalor sebesar 250 kJ. Tentukan persamaan termokimianya. Oke, jadi kita jawab dulu. Yang pertama katanya pada pembentukan 1 mol senyawa H2SO4. Berarti nanti H2SO4-nya kita letakkan di sebelah kanan. Oke. Nah, H2SO4 yang terbentuk ini dalam keadaan 1 mol. Nah, ini dibentuk dari unsur-unsurnya, di mana unsur-unsurnya di sini terdiri dari hidrogen, fase gas, ditambah dengan es, ini fasenya solid, ditambah dengan O2, ini fase gas. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita samakan jumlah unsur-unsur di ruas kanan dan di ruas kiri. Oke, di ruas kanan hanya ada 2, di ruas kiri juga 2, jadi sudah sama. Kemudian untuk S-nya di ruas kanan ada 1, di ruas kiri juga ada 1. Yang terakhir untuk O-nya, di kanan ada 4, sedangkan di kiri ada 2. Jadi supaya sama, ini koefisiennya kita kali 2. Nah, kemudian sekarang tinggal kita tuliskan nilai perubahan entalpinya. Jadi delta H0F sama dengan, nah di sini di soal katanya diperlukan kalor sebesar 250 kJ. Nah, kata-kata diperlukan ini artinya reaksi yang berlangsung adalah reaksi endoterm, sehingga nilai delta H-nya bernilai positif 250 kJ. Oke, untuk soal yang kedua. Katanya pada pembentukan 1 mol senyawa KMNO4 dibebaskan kalor sebesar 400 kJ. Tentukan persamaan termokimianya. Oke, jadi sama seperti soal nomor 1, pembentukan KMNO4. Maka KMNO4 nanti akan terletak di sebelah kanan. Ya, ini fasenya aqueous, dibentuk dari unsur-unsurnya. Di mana unsur-unsurnya ada K, ini fase solid, ditambah dengan Mn, ini fase solid, ditambah dengan O2, ini fase gas. Nah, sekarang ini tinggal kita samakan unsur kanan dan unsur kiri. Nah, di kanan ini K-nya ada 1, di kiri juga ada 1. Untuk Mn-nya, di kanan ada 1, di kiri juga ada 1. Yang terakhir untuk O-nya, ini di kanan ada 4, sedangkan di kiri ada 2. Jadi di sini supaya sama kita kali 2. Dan yang terakhir kita tambahkan di sini nilai entalpinya. Maka delta H0F di sini sama dengan, nah karena di sini adalah kata-kata dibebaskan, maka reaksinya ini adalah reaksi ekso. Sehingga nilai delta H-nya adalah negatif 400 kJ. Yang kedua adalah perubahan entalpi penguraian standar atau delta H0D. Perubahan entalpi penguraian standar ini adalah perubahan entalpi yang diperlukan atau yang dilepaskan pada penguraian 1 mol senyawa
menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar. Dengan catatan, perubahan entalpi penguraian standar ini adalah kebalikan dari perubahan entalpi pembentukan standar. Contoh soalnya yang pertama adalah pada pembentukan 1 mol senyawa H2SO4 diperlukan kalor sebesar 250 kJ. Maka hitunglah perubahan entalpi penguraiannya. Oke, jadi yang pertama di sini sama seperti soal nomor 1 tadi, kalau pembentukan berarti H2SO4-nya terletak di sebelah kanan. Oke, ini dibentuk dari unsur-unsurnya H2, ini ditambah dengan S, ditambah dengan O2. Nah, di sini supaya sama koefisiennya O2 kita kali 2. Untuk perubahan entalpinya tadi delta H 0F sama dengan positif 250 kJ. Oke, jika ditanyakan perubahan entalpi penguraiannya, berarti reaksinya tinggal kita balik. Jadi di sini H2SO4, ya, ini terurai menjadi H2 ditambah dengan S ditambah dengan 2O2, maka nilai entalpi penguraiannya atau delta H0D-nya, ini karena reaksinya kita balik, maka nilai entalpinya juga dibalik. Jadi, negatif 200 kJ. Oke, soal yang kedua, katanya adalah pada pembentukan 1 mol senyawa KMNO4 dibebaskan kalor sebesar 400 kJ. Maka hitunglah perubahan entalpi penguraiannya. Oke, sama seperti nomor 1 tadi, maka di sini KMNO4 ini dibentuk dari unsur-unsurnya K ditambah dengan Mn ditambah dengan 2O2, di mana katanya entalpi pembentukannya ini sama dengan negatif 400 kJ. Nah, jika ditanyakan perubahan entalpi penguraiannya, tinggal kita balik reaksinya. Jadi di sini KMNO4 ini diurai menjadi K ditambah dengan Mn ditambah dengan 2O2, maka nilai delta H0D-nya ini juga dibalik, jadi positif 400 kJ. Yang ketiga adalah perubahan entalpi pembakaran standar atau delta H0C. Perubahan entalpi pembakaran standar adalah perubahan entalpi yang diperlukan atau yang dilepaskan pada pembakaran sempurna 1 mol zat pada keadaan standar. Contohnya adalah pada pembakaran 1 mol senyawa propana dilepaskan kalor sebesar 300 kJ. Maka tentukanlah persamaan termokimianya. Oke, soal ini bisa kita jawab. Nah, ingat lagi pada materi sebelumnya, pembakaran senyawa hidrokarbon akan selalu menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O pada pembakaran sempurna. Jadi di sini propana dengan rumus C3H8 ketika dibakar berarti direaksikan dengan oksigen, ini akan menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O. Oke, jadi di sini tinggal kita samakan unsur-unsurnya. Di kiri jumlah C-nya ada 3, di kanan ada 1, maka supaya sama ini kita kali 3. Kemudian untuk H-nya, di kiri ada 8, di kanan baru 2, berarti supaya sama ini kita kali 4. Dan yang terakhir untuk O-nya, di kanan ini O-nya ada 6 ditambah 4, berarti ada 10.
Sedangkan di kiri masih 2. Jadi supaya sama, ini kita kali dengan 5. Oke, sekarang yang terakhir untuk delta H 0C. Oke, di sini delta H 0C-nya sama dengan negatif 300 kilojoule. Ya, negatif karena di soal katanya dilepaskan kalor. Pelepasan kalor berarti reaksi eksoterm. Maka nilai delta H-nya bernilai negatif. Oke, yang terakhir adalah perubahan entalpi netralisasi standar atau delta H0N. Perubahan entalpi netralisasi standar adalah perubahan entalpi yang diperlukan atau yang dilepaskan untuk menetralkan 1 mol asam oleh basa dan sebaliknya 1 mol basa oleh asam pada keadaan standar. Contohnya adalah pada reaksi pencampuran 1 mol senyawa NaOH dan 1 mol senyawa HCl dilepaskan kalor sebesar 100 kJ. Maka tentukanlah persamaan termokimianya. Oke, soal ini bisa kita jawab. Katanya pencampuran 1 mol NaOH. Jadi NaOH direaksikan dengan HCl. Maka ini akan menghasilkan NaCl ditambah dengan H2O. Oke, ini kita isi dulu. NaOH fasenya aqueous, HCl juga aqueous, NaCl aqueous, dan H2O fasenya liquid. Nah, untuk nilai perubahan entalpinya atau delta H0N-nya ini sama dengan negatif 100 kJ. Karena di soal kata-katanya adalah dilepaskan kalor, artinya reaksinya adalah reaksi eksoterm, sehingga entalpinya bernilai negatif. Oke, untuk lebih memahami materi mengenai jenis-jenis perubahan entalpi ini, kita masuk ke latihan soal. Pada pembentukan 96 gram senyawa Al2NO3 3 kali, dibebaskan kalor sebesar 120 kJ. Jika ARAL sama dengan 27, N sama dengan 14, O sama dengan 16, maka tentukanlah nilai entalpi pembentukan standar dan persamaan termokimianya. Oke, jadi dari soal diketahui massa si Al2NO3 ini sama dengan 96 gram. Oke, pada keadaan 96 gram, nilai entalpinya sama dengan negatif 120 kJ. Kemudian MR-nya adalah penjumlahan dari semua unsur-unsurnya, maka diperoleh sama dengan 240 gram per mol. Oke, kemudian yang ditanyakan adalah nilai entalpi pembentukan standar atau delta H 0F dan persamaan termokimia. Oke. Nah, jadi ini bisa kita jawab. Untuk delta H0F ini berarti harus pada keadaan 1 mol. Sementara yang di soal belum diketahui berapa mol, hanya massa yang baru diketahui. Berarti kita harus cari dulu molnya. Maka mol sama dengan massa kita bagi dengan MR. Jadi ini sama dengan 96 gram. Kita bagi dengan 240 gram per mol. Sehingga diperoleh ini sama dengan 0,4 mol. Nah, pada saat keadaannya 0,4 mol, ini entalpinya sama dengan negatif 120 kJ. Sedangkan pada saat yang diminta 1 mol, maka berapa nilai delta H0D-nya? Delta H0F-nya gitu ya. Maka ini tinggal kita perbandingkan. Maka delta H0F ini sama dengan
1 per 0,4 kita kali dengan 120 kilojoule. Sehingga nanti di sini diperoleh delta H 0F ini sama dengan negatif 300 kilojoule. Oke, untuk menuliskan persamaan termokimianya berarti di sebelah kanan ini diperoleh Al2 NO3 3 kali. Ini dibentuk dari unsur-unsurnya, berarti di sini ada Al, ini ditambah dengan N. Nah, karena N ini unsur diatomik, kita tulis dalam bentuk N2, ditambah dengan O2. Nah, tinggal kita setarakan. Di sebelah kanan Al-nya ada 2, di sebelah kiri baru 1, maka ini kita kali 2. Kemudian untuk N-nya di sebelah kanan N-nya ada 3, ini 1 kali 3. Kemudian di sebelah kiri ada 2, maka ini kita kali 3 per 2. Kemudian untuk O-nya, di sebelah kanan O-nya ada 9, ini dari 3 kali 3. Di sebelah kiri baru 2, maka ini kita kali 9 per 2 O2. Oke, kalau sudah setara, tinggal kita masukin nilai entalpinya, maka delta H 0F ini sama dengan negatif 300 kilojoule. Oke, bagian terakhir dari video ini adalah aturan dalam perhitungan perubahan entalpi atau delta H. Nah, di sini akan dibahas ada 3 aturan. Yang pertama adalah pada reaksi yang dilengkapi nilai delta H, maka koefisien reaksi sama dengan jumlah mol. Aturan yang kedua, harga delta H reaksi bergantung pada jumlah zat, dengan ketentuan jika reaksi dibalik, maka tanda delta H juga dibalik. Jika reaksi dikalikan X, maka delta H juga dikalikan X. Dan jika reaksi dijumlahkan, maka delta H juga dijumlahkan. Dan aturan yang terakhir adalah harga delta H reaksi tidak tergantung pada jumlah tahap reaksi, tetapi bergantung pada kondisi zat-zat yang bereaksi dan zat hasil reaksi. Contohnya yang pertama di sini, diketahui reaksi N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Delta H-nya sama dengan negatif 200 kJ. Jika kalor yang dihasilkan hanya 100 kJ, maka gas NH3 yang terbentuk adalah titik-titik. Oke, jadi kita jawab. Nah, di sini diketahui nilai delta H-nya sama dengan negatif 200 kJ ketika NH3-nya sama dengan 2 mol. Ya, ingat ya, koefisien reaksi itu sama dengan jumlah mol. Jadi di sini bisa kita tulis jika mol pertamanya sama dengan 2, delta H-nya ini sama dengan negatif 200 kJ. Nah, sekarang jika delta H yang kedua katanya dihasilkan, berarti negatif 100 kJ, maka berapa jumlah gas NH3 yang terbentuk, maka yang ditanya N2-nya berapa. Oke, jadi ini bisa kita perbandingkan. N1 per N2 ini sama dengan delta H1 per delta H2. Jadi di sini N1-nya katanya 2, kemudian N2-nya yang ditanya ya. Ini sama dengan negatif 200 per negatif 100. Maka di sini negatifnya bisa kita coret. Kemudian N2 ini sama dengan 2 dikali 100 per 200. Jadi ini N2-nya sama dengan 200 per 200 atau sama dengan 1 mol. Oke, soal yang kedua.
Diketahui reaksi termokimia C2H4 tambah 6O2 menghasilkan 2CO2 ditambah 2H2O dengan delta H sama dengan positif 120 kJ. Maka tentukan harga delta H untuk reaksi 10CO2 tambah 10H2O menghasilkan 5C2H4 tambah 15O2. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus analisis dulu reaksi pertama dan reaksi kedua. Jadi dari soal bisa kita lihat, reaksi kedua ini merupakan merupakan kebalikan dari reaksi yang pertama. Jadi bisa kita tuliskan di sini, C2H4 ditambah dengan 6O2, ini menghasilkan 2CO2 ditambah dengan 2H2O. Nah, delta H-nya sama dengan positif 120 kJ. Nah, kalau reaksinya dibalik, maka tanda delta H juga dibalik. Jadi di sini kita bisa tuliskan 5C2H4 ditambah dengan 15O2, ini menghasilkan 10CO2 ditambah dengan 10H2O. Nah, delta H-nya di sini akan bernilai negatif karena reaksinya kita balik. Nah, tapi negatif berapa di sini kita belum tahu. Jadi, kita harus analisis lagi. Katanya jika reaksi dikalikan X, maka delta H juga dikalikan X. Maka untuk 5 mol C2H4 ini entalpinya akan kita kali 5. Maka di sini 120 kali 5 diperoleh sama dengan 600 kJ. Jadi delta H untuk reaksi yang ditanyakan adalah negatif 600 kJ. Oke, soal yang terakhir adalah diketahui reaksi CH4 tambah 2O2 menghasilkan CO2 tambah 2H2O. Delta H sama dengan negatif 600 kJ. Jika kalor yang dihasilkan 1200 kJ, maka volume H2O pada keadaan STP yang terbentuk adalah titik-titik. Oke, kita jawab. Nah, di soal ini katanya pada pembakaran 1 mol CH4 dibebaskan kalor negatif 600 kJ. Jadi kita bisa buat jika N1-nya sama dengan 1 mol, maka delta H-nya sama dengan negatif 600 kJ. Nah, sekarang jika delta H-nya sama dengan dihasilkan, berarti negatif 1200 kJ, maka berapa molnya? Gitu ya. Maka N2-nya berapa? Nah, di sini langsung kita perbandingkan aja. 1 per N2 ini sama dengan negatif 600 per negatif 1200. Jadi N2-nya di sini dapat kita peroleh 1 dikali negatif 1200 per negatif 600. Maka N2-nya di sini sama dengan 2 mol. Oke, jadi reaksi yang terbentuk adalah reaksi yang baru. Maka kita tuliskan di sini 2CH4 ini dibakar dengan O2, ini akan menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O. Nah, delta H-nya di sini sama dengan negatif 1200. Oke, berarti tinggal kita samakan jumlah unsur-unsurnya. Nah, di kiri C-nya ada 2, di kanan ada 1, ini tinggal kita kali 2. Kemudian untuk H-nya, di kiri ini ada 8, di kanan baru ada 2, maka ini supaya sama kita kali 4. Kemudian untuk O-nya, di kanan ini jumlahnya ada 2 kali 2 tambah 4, berarti ada 8. Sedangkan di kiri ini masih ada 2, jadi supaya sama ini kita kali 4. Jadi H2O yang terbentuk pada saat kalornya yang dihasilkan 1200 itu adalah 4 mol. Ya, ingat koefisien reaksi ini sama dengan jumlah mol. Jadi mol CH2O ini sama dengan 4 mol.
Jadi yang ditanya adalah volume STP. Maka volume STP ini sama dengan mol dikali dengan 22,4. Maka ini sama dengan 4 kali 22,4 ini sama dengan 89,6 liter. Oke, jadi volume STPH2O yang terbentuk pada saat kalori yang dihasilkan 1200 kJ adalah 89,6 liter. Oke, jadi sekian pembahasan mengenai jenis-jenis perubahan entalpi dan aturan dalam perhitungan perubahan entalpi. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.